Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua di akhir bulan Ramadan ini, dan kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul, bermuajahah, melaksanakan aktivitas di akhir hari di bulan Ramadan. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasul kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Taala, bait demi bait tadi mungkin sudah kita dengar ya. Kita sangat berharap sekali bahwa Ramadan ini bersama kita selamanya. Ramadan ini tidak pergi, terus bersama kami. Namun demikian, waktu adalah terus berjalan, tak bisa kita ulang kembali. Ramadan akan meninggalkan kita. Seiring dengan waktu, nanti sore kita berbuka, maka saat itu pula lah Ramadan meninggalkan kita untuk 1443 Hijriah. Kita bertanya, apakah kita akan bertemu kembali di bulan Ramadan yang akan datang? Pertanyaan kedua, apakah Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik buat kita semuanya? Apakah amalan-amalan kita di bulan Ramadan ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah taala, kita yakin bahwa apa yang kita lakukan tentunya akan berdampak positif kepada kita selama kita melakukan dengan sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Ramadan yang kita lalui ini tentunya kita berupaya semaksimal mungkin ya, berlomba-lomba melakukan berbagai macam amalan, berpuasa sebulan penuh, membaca Al-Quran, sholat malam, berinfak lebih dari yang biasanya yang kita lakukan. Dan hal itu kita berharap semuanya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan pahala yang sangat besar. Namun demikian Bapak dan Ibu, bahwa seorang muslim tidak boleh terlalu percaya diri dan yakin bahwa amalan ibadahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan contoh bapak para nabi yang gencar mendakwahkan tauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mendapatkan perintah agar membangun Ka'bah bersama putranya, beliau adalah seorang nabi. Tugas beliau adalah membangun Ka'bah, rumah Allah, dan itu pun atas perintah Allah. Akan tetapi beliau tetap berdoa dan memohon agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah 127, ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tentunya kita sebagai manusia biasa, bukan seorang nabi dan tidak mendapatkan wahyu, tentu lebih layak berdoa dan memohon agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita memohon berdoa semoga amalan kita diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kita pun tidak bisa meyakinkan diri kita bahwa kita tahu pasti amalan kita ini terima. Namun demikian ada tanda-tanda amalan di bulan Ramadan bahwa amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menurut beberapa ulama menyampaikan, sesungguhnya di antara alamat diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, membiasakan puasa setelah puasa Ramadan merupakan tanda diterimanya amal puasa di bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah jika menerima suatu amal hamba, maka Allah beri ia taufik untuk melakukan amal soleh setelahnya. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Di antara tanda terimanya amal soleh di bulan Ramadan adalah keadaan seorang muslim setelah menjadi lebih baik daripada sebelum Ramadan, karena kebaikan akan mengajak kepada kebaikan selanjutnya dan amal soleh akan mengajak kepada amal soleh lainnya. Bapak dan Ibu, kita berharap bahwa apa yang sudah kita lakukan tentunya
hari ini lebih baik daripada yang kemarin, dan esok lebih baik daripada hari ini. Dan bulan Ramadan sebentar lagi kita akan meninggalkan kita. Kita berharap bahwa esok hari amalan kita tetap kita jaga, tetap kita beristiqomah untuk melakukan aktivitas kebaikan-kebaikan itu, sehingga kita menjadi salah seorang yang beruntung melewati bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan diterimanya amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita perlu khawatir amalan kita tidak diterima, karena salah satu sifat muslim yang baik adalah mereka ada rasa khawatir amal mereka tidak diterima oleh Allah, sebagaimana dalam ayat berikut tentang orang yang telah memberikan tetapi malah takut. Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun 60, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Kemudian Aisyah istri Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, apakah mereka orang-orang yang meminum khamar dan mencuri Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak wahai Aisyah, mereka adalah orang-orang yang berpuasa, menegakkan salat dan bersedekah, akan tetapi mereka merasa takut amalan yang mereka kerjakan tidak diterima di sisi Allah. Mereka itulah golongan yang senantiasa berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan. Semoga Allah selalu menerima amal ibadah kita. Kita khawatir, jangankan amalan yang kita lakukan kemudian tolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang penjahit saja ketika dia memperbaiki jahitan orang lain kemudian ia tolak, tentunya dia akan merasa tidak nyaman, sehingga hal ini menjadikan suatu hal yang mungkin perlu kita maksimalkan amalan-amalan ibadah kita, insya Allah. Oleh karena itu kita terus berharap bahwa semoga amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga keistiqomahan itu, mungkin kita bisa melakukan suatu aktivitas bagaimana menuliskan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, tentang puasa kita, kemudian tentang tilawah kita, kemudian tentang qiyamul lail kita, kemudian juga tentang zakat, infak dan sedekah. Dibuat satu program yang memang itu untuk menjaga kondisi kita terjaga, dan di pasca bulan Ramadan hal ini bisa kita maksimalkan untuk kita lakukan semaksimal mungkin. Kita buat checklist program, dan pada saat pelaksanaan kita perlu mungkin melakukan satu ikop ya, atau punish dan reward. Ketika kita berhasil melalui checklist itu 100% kita lakukan, kita berikan hadiah kepada diri kita, sehingga memberikan semangat kepada kita untuk terus menjaga kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Selain itu juga kita melakukan punishment. Ketika kita melakukan suatu hal yang mungkin yang sudah kita rencanakan dan tidak terlaksana, kenapa tidak kita juga mengikop diri, kemudian melakukan punish kepada diri kita, mungkin dengan membayar infak lebih dan seterusnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi di bulan Ramadan ini kita bisa lebih baik lagi, dan kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Semoga bermanfaat adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.